Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SDN Hulu Sari 3, Ibu Ika Mei Setiasih, Sarjana Pendidikan. Kepada Bapak Ibu Guru SDN Hulu Sari 3 yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini izinkan saya di sini selaku calon guru penggerak ingin melaksanakan pengimbasan dari tugas saya, yaitu aksi nyata budaya positif. Untuk lebih lanjut acara pada siang hari ini saya sampaikan. Untuk yang pertama yaitu pembukaan, kemudian acara yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, acara yang ketiga yaitu penyampaian aksi nyata budaya positif, yaitu membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu keempat, acara keempat, penutup. Untuk itu mari kita buka untuk acara yang pertama, yaitu dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Selanjutnya acara kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Hulu Sari 3. Yang pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti acara pembebasan modul dari calon guru penggerak dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang satu apapun, di kaulina alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamah maupun di dunia ini. Semoga kita semua juga diatur menjadi umatnya. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai Kepala SDN Hulu Sari 3, saya pribadi merasa bangga karena mempunyai calon guru penggerak, yaitu Bapak Yogi Agus Ferdiansyah, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Semoga ilmunya disampaikan atau diimbaskan kepada guru-guru yang lain. Juga semoga ilmunya bermanfaat untuk kemajuan sekolah kita. Alhamdulillah pada hari ini Pak Yogi dapat tugas, yaitu pengimbasan atau aksi nyata budaya positif. Untuk itu kami dan bersama Bapak Ibu Guru siap mengikuti pengimbasan yang akan disampaikan oleh Bapak Yogi Agus Ferdiansyah. Semoga ilmu yang didapat ini bermanfaat khususnya bagi pribadinya dan umumnya kepada kita semua, juga untuk kemajuan sekolah kita. Untuk itu saya sebagai kepala sekolah hanya bisa mendukung apa yang dilakukan
dilakukan Pak Yudi, apa tugas dari Pak Yudi, kami semua siap membantu dan mendukung untuk keberhasilannya sebagai guru penggerak. Jadi bukan calon guru penggerak, tapi betul-betul menjadi guru penggerak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi mengenai aksi nyata budaya positif. Untuk itu kami tampilkan untuk slide dari PowerPoint yang sudah saya susun. Mungkin nanti Bapak Ibu guru bisa memberi masukan. Ini merupakan intisari atau ringkasan dari modul yang saya pelajari. Ini saya rangkum menjadi beberapa poin. Untuk yang pertama, ini mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan Indonesia. Jadi menurut Pak Ki Hajar Dewantara ini, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini dari filosofi pemikiran ini banyak sekali, maksudnya banyak sekali arti yang kadang dari orang satu dengan yang lainnya itu berbeda pendapat. Tapi intinya ini Pak KHD ini memberi contoh kalau memberi pengajaran pada anak itu tidak boleh memaksa kepada anak. Kadang kita memberi tugas, kemudian anak kadang tidak mengerjakan, terus kita memberi hukuman. Kalau di dalam guru penggerak ini tidak diperbolehkan sebelumnya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ke materi selanjutnya. Jadi kadang memang bertolak belakang dengan kenyataan yang kita laksanakan dalam pembelajaran sehari-hari. Untuk selanjutnya di sini menurut Ki Hajar Dewantara, peran guru yaitu dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik ini sebagai petani. Jadi seperti petani yang sedang menanam padi. Sedangkan anak-anak itu seperti biji padi itu atau biji tumbuhan yang akan disemai. Bila biji tersebut ditempatkan di tanah yang subur dan mendapat perawatan dari Pak Tani seperti pemupukan, penghilangan hama serta yang lainnya, itu nanti hasil dari benih tadi akan menjadi baik. Jadi di sini petani atau guru yang diibaratkan petani ini mempunyai peranan penting. Ya. Walaupun bijinya benih padi itu tidak baik, tapi karena Pak Tani ini merawat dengan baik, memberi pemupukan, penyiraman yang rutin, nanti akan menjadi hasil yang baik. Tetapi kalau benihnya baik tapi petaninya ini malas, itu jarang disiram, nanti lama-kelamaan akan menghasilkan
tidak baik. Nah, itu ibaratkan guru itu seperti Pak Petani. Ini menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian di sini juga ada profil pelajar Pancasila dalam modul 1 tadi, dalam budaya positif ini juga mengembangkan mengenai profil pelajar Pancasila. Mungkin dari kita semua ini masih belum memahami, karena ini masih baru. Profil pelajar Pancasila ini ada 6 aspek, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian bernalar kritis. Di situ keterangannya yaitu pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif. Ini nanti banyak penjabarannya di dalam buku modul itu juga sangat banyak sekali. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif. Itu merupakan aspek dari profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah mempelajari atau sudah pernah mendengar? Mendengar lawan ya, karena kurikulum yang terdahulu kan masih belum terdapat profil pelajar Pancasila. Ini mungkin kedepannya nanti dimasukkan ke dalam kurikulum juga. Kemudian untuk mengenai konsep budaya positif, di sini terdapat 7 poin. Yang pertama merupakan perubahan paradigma belajar. Nanti akan dipaparkan satu persatu dari slide selanjutnya. Yang kedua, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Jadi di sini banyak bahasa yang baru dimengerti atau baru tahu. Misalkan seperti keyakinan kelas. Ini saya dulu juga waktu membaca modulnya, ini keyakinan kelas ini apa? Ternyata adalah kata-kata baru dari peraturan yang ada di kelas, seperti tata tertib. Tapi di dalam modul ini dirubah menjadi kata-katanya keyakinan kelas. Dan ada segitiga restitusi. Itu apa kan? Yang baru, saya juga baru mempelajari. Selanjutnya, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Ini dari paparan Dr. William Besser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu sangat efektif dan bermanfaat. Jadi kalau misalkan kita kadang memberi penguatan ada yang berupa hal negatif, itu kadang kurang efektif, malah murid kita nanti semakin kurang baik. Jadi di sini memberikan pemaparan kalau Dr. William ini menyatakan bahwa semua penguatan positif itu sangat efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ada kritik juga, ini kadang bertentangan dengan poin yang kedua. Tadi positif, tapi di sini kok ada kritiknya. Kritiknya berupa apa? Nanti kita lihat untuk paparan selanjutnya. Kemudian ilusi yang keempat yaitu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, kadang juga saya berpikir kok bertolak belakang dengan budaya positif tadi.
Ini untuk ilusi dari paparan Dr. William Glasser. Coba kita lanjutkan untuk teori kontrol. Ini tadi teori kontrol dari keempat, poin keempat. Teori kontrol dunia, yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda, hanya Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini dari teori kontrol dunia. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya model berpikir menang-menang. Ini banyak sekali materi yang ada di pendidikan guru penggerak ini sangat baru. Kemudian pemahaman materinya itu memang membutuhkan pemahaman yang tinggi. Jadi kadang bertolak belakang dengan hal satunya. Tapi untuk calon guru penggerak ini diminta untuk mengaitkan setiap materi. Kemudian yang kedua yaitu disiplin positif. Ini tadi dari yang pertama. Disiplin. Nah ini masih baru masuk ke disiplin positif. Kata disiplin sering dihubungkan dengan tata tertib. Tapi kalau di guru penggerak ini tidak dikaitkan dengan tata tertib atau peraturan. Kalau secara umum kata disiplin dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah. Satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi banyak sekali cara yang dapat digunakan, itu tidak harus memberi hukuman. Cara kita sebagai guru itu banyak sekali cara. Mungkin kalau ini masih belum berhasil, cara lain sebelum terakhir kali memberikan hukuman tadi. Kemudian selanjutnya yaitu Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara ini menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Tetapi ini dari diri sendiri seharusnya. Disiplin itu bersifat self-disiplin. Self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, baru penguasa lain yang memberikan kedisiplinan atau mendisiplinkan diri kita. Jadi sebelum orang lain atau penguasa lain mendisiplinkan, kita ini seharusnya bisa mewajibkan diri kita untuk berdisiplin. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi dalam konteks apa saja ini bisa diterapkan mengenai disiplin positif. Tidak harus di dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Ini teori dari Diana Gosen menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yaitu yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini
Ini mengenai motivasi perilaku manusia. Kemudian selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini dari modul yang saya pelajari. Selanjutnya mengenai kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Ini merupakan kebutuhan untuk diterima. 3, penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi semua memiliki kebutuhan dasar yang ada di depan ini ya. Kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kemudian yang keempat kebebasan, yaitu untuk kebutuhan akan pilihan. Kemudian yang kelima kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Di sini ada salah satu contoh kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya untuk mengeluhkan Doni ya. Jadi untuk teman-temannya Doni ini datang ke Ibu Ambar mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal makan siang pada mereka ya dengan paksa. Jika kita sebagai Ibu Ambar menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan kita lakukan? Menurut kita, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Di sini yang pertama terkait dengan kebutuhan bertahan hidup dalam kasus Doni ini. Apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Selanjutnya untuk cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga mengenai penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Ini agak mengarah ke hal negatif karena memaksa. Kemudian yang keempat, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Bila jawaban Doni merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, maka dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Di sini Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan
kebebasan. Kemudian hal yang kelima yaitu kesenangan. Bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Kemudian di sini ini tadi dari kasus sudah dijabarkan 5 kebutuhan dasar manusia dari kasus Doni tadi. Dalam kasus Doni meminta bekal pada teman-temannya. Untuk selanjutnya posisi kontrol. Tadi sudah dijelaskan sekilas dari Daniel Bosen. Ini mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Jadi kalau tadi saya pelajari dari peraturan atau disiplin, penerapan disiplin di ruang kelas, ini perlu ditinjau kembali. Apakah sudah efektif atau belum? Teori kontrol Dr. William Glasser ini berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Posisi kontrol yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, kemudian yang ketiga ini sebagai teman, yang keempat monitor atau pemantau, kemudian yang kelima manajer. Dari posisi kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal di sini bermacam-macam. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, ini sudah menunjukkan kalau guru tersebut dalam posisi penghukum. Kamu selalu saja salah, atau juga bisa selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini kalau ada murid kita yang mengerjakan terakhir, terus seorang guru mengatakan seperti ini, berarti ini posisi kontrolnya sebagai penghukum. Kemudian di sini disampaikan juga contoh posisi kontrol penghukum, yaitu yang pertama itu nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ini merupakan contoh dari posisi kontrol penghukum. Kemudian ada lagi, tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Nah, ini bisa dicoba ditanyakan ke siswa yang mungkin ada untuk kedatangan sering terlambat. Terus akibatnya mungkin murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Jadi akan semakin marah, tapi tidak berani di depan gurunya, cuma di belakang.
Ini contoh posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum. Kemudian seorang guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Di sini guru akan bersuara lebih lembut, membuat orang merasa bersalah dengan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini bisa menyebabkan siswa akan merasa bersalah karena melakukan hal yang salah ya, atau keliru. Kemudian ada lagi beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Nah, ini kadang seorang murid itu walaupun diberi penjelasan berkali-kali itu kadang belum diterima atau belum paham. Nah, ini seorang guru juga harus lebih sabar lagi. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini kadang saya sendiri juga seperti itu. Kemudian ini ada contoh dari posisi kontrol membuat orang bersalah, yaitu tadi nadanya suara memelas, bahasa tubuh merapat pada anak atau lesu ya. Contohnya ini, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Akibatnya murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Kemudian murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan, dan apabila amarahnya meletus dapat menyakiti diri sendiri atau orang lain. Mungkin Bapak Ibu mempunyai pengalaman lain seperti yang dicontoh. Monggo. Mungkin ada nih, tapi banyak sekali. Ini saya lanjutkan ya. Untuk ketiga, posisi kontrol guru. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif jika berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Sedangkan negatif ini jika guru tidak bisa membantu, murid akan kecewa. Kata-kata yang keluar, contohnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Jadi mengulang kembali peristiwa yang sudah dilakukan oleh gurunya ya untuk membantu muridnya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini sebagai teman ini juga banyak sekali contoh dalam kehidupan sehari-hari yang kita alami. Mungkin selain dari contoh yang saya susun ini ada lain, itu sangat banyak. Ini ada contoh lagi ya. Nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Kemudian bahasa tubuh
merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah, ini contoh posisi kontrol sebagai teman. Jadi guru menganggap muridnya ini sebagai teman. Ya, saya ada contoh juga kemarin ini dari murid saya sendiri kelas 6. Ini juga mengalami suatu hal. Itu akhirnya saya melaksanakan posisi kontrol sebagai teman. Jadi merapat, ini ya, bahasa tubuh merapat pada murid, kemudian bercanda. Dan akhirnya murid saya itu seperti enak berbicara. Ya, ini bisa menjadi budaya positif juga. Akibatnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Dan ini juga ada negatifnya juga. Kemudian posisi kontrol guru sebagai monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan atau catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Jadi selama melaksanakan monitoring atau memantau ini, sebagai seorang guru bisa menggunakan bukti catatan tadi atau yang lainnya. Di sini ada pertanyaan yang diajukan seorang pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi pemantau itu juga memperhatikan peraturan yang dilaksanakan, kemudian sudah dilaksanakan atau ada yang melanggar, kemudian kalau melanggar itu sanksi atau konsekuensinya apa? Itu yang ditanyakan oleh pemonitor atau pengawas. Guru sebagai pengawas. Di sini contoh posisi kontrol monitor atau pemantau. Guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Guru, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus sudah di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Akibatnya murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi di sini guru sebagai pemantau itu tidak langsung menyatakan hukuman atau konsekuensi atau sanksi yang sudah disepakati, tapi hanya menanyakan kepada muridnya konsekuensinya apa, sanksinya apa kalau terlambat 15 menit tadi. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Ini akibatnya murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memonitor
atau memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah, ini posisi kontrol sebagai pemantau atau monitor. Kemudian selanjutnya yaitu sebagai manajer. Di sini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, ini restitusi, nanti ada segitiga restitusi. Saya lanjutkan. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Contoh, di sini ada contoh posisi kontrol manajer. Kembali lagi guru dengan Adi, murid. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Ya, di sini sebagai manajer juga tidak bisa langsung memberikan konsekuensi atau sanksi, tetapi masih bisa memberikan pilihan apakah bisa memperbaiki atau bagaimana. Bagaimana perasaan murid jika diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersenda gurau, menempatkan diri sebagai teman murid. Jadi pada posisi ini harus tulus seorang guru sebagai manajer. Fokusnya adalah pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Jadi murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa sanksinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi guru tidak lagi menanyakan peraturan dan sanksi, hanya menanyakan kembali kepada siswanya atau muridnya. Mungkin bisa memperbaiki diri. Untuk selanjutnya di sini mengenai motivasi. Motivasi ada dua, yaitu eksternal dan intrinsik atau internal. Di situ guru berbuat perilaku kontrol negatif. Kemudian ada juga perilaku kontrol positif dan kontrol diri. Untuk
posisi kontrol guru tadi pada posisi kontrol penghukum itu termasuk perilaku kontrol negatif dan membuat orang merasa bersalah. Tetapi kalau masuk ke posisi kontrol teman atau pemantau, itu termasuk perilaku kontrol positif. Kemudian untuk kontrol diri itu sebagai manajer. Di situ ada masing-masing keterangannya. Hasilnya juga ada. Tadi sudah disampaikan satu persatu, di sini dijadikan satu dalam satu kolom. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mengenai keyakinan kelas. Nah, di sini saya dulu baru pertama kali mempelajari kok ada kata-kata keyakinan kelas. Terus saya buka lebih lanjut, itu ternyata merupakan kata lain dari peraturan. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara warga kelas. Jadi itu pembentukan keyakinan kelas ini ada bersifat abstrak, yaitu daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ini kemudian ada berupa pernyataan-pernyataan bisa. Tadi yang pertama tadi bersifat abstrak, ini lebih rinci atau lebih mendalam, mendetail. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ini seharusnya seperti itu, harus dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ini kalau dulu namanya tata tertib kelas. Kalau dalam program guru penggerak ini diubah menjadi keyakinan kelas, karena supaya bersifat positif, jadi tidak menakut-nakuti siswa. Kalau dulu tata tertib, waduh aku melanggar tata tertib gitu. Ya. Sekarang keyakinan kelas, jadi kesepakatan guru atau antar warga kelas, semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi guru bisa memandu siswa untuk membuat keyakinan kelas atau juga mengarahkan. Nanti kalau sudah disepakati berarti siswa ini juga punya rasa istilahnya tanggung jawab, karena dia juga memberikan pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, karena biasanya dalam kondisi lain ini akan bisa berubah. Contohnya kondisi pandemi ini ada dibuat lagi harus memakai masker. Nah, tadinya kalau dalam keadaan biasa itu tidak ada di dalam keyakinan kelas memakai masker, maka dirubah lagi. Boleh. Untuk selanjutnya di sini prosedur pembentukan keyakinan kelas, mempersilakan murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar.
Biasanya ada kertas manila, kemudian diberi tempelan, dibagikan kertas lipat, bisa ditempel, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Kemudian disusun keyakinan kelas tersebut sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Untuk hal terakhir yaitu gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi kalau ada kalimat yang bentuknya negatif itu bisa dirubah menjadi positif. Contohnya di sini kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor atau teras. Maka kita ubah kalimatnya menjadi positif, berjalanlah di kelas atau di koridor. Jadi intinya tidak boleh berlarian, tapi kalau berjalan di kelas atau di teras itu boleh berjalan. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 keyakinan. Jadi yang umum saja, yang biasa dilaksanakan di kelas itu yang disepakati. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang, jadi melihat dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Ini contoh dari keyakinan kelas 5. Wali kelasnya kebetulan saya dapatkan dari saudara saya. Ini contoh yang pertama, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Nah, ini sudah merupakan hal positif ya. Kemudian saling peduli, menghargai dan membantu sama lain, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, tepat waktu dan aktif di kelas, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, setelah ini di sini ada mengenai identitas gagal dan berhasil. Untuk gagal biasanya di situ identik dengan hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi dan seterusnya itu. Kemudian identitas berhasil di sini identik dengan konsekuensi atau restitusi, penguatan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian di situ korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Di sini ini adalah segitiga restitusi yang saya pelajari itu. Jadi sebagai seorang guru terhadap siswa itu tidak memberikan langsung menjustis ya, menghukum, tapi lebih mengarahkan siswa apakah tindakan yang dia lakukan itu sudah benar atau salah. Itu nanti siswa yang akan merasa dirinya sendiri benar atau salah. Nah, sedangkan di sini restitusi adalah pihak ketiga. Ada pihak ketiga yaitu korban. Korban di sini orang yang atau teman lain dari murid yang disalahkan oleh murid yang berbuat salah tadi. Nah, ini akan mendapat ganti kalau dalam segitiga restitusi. Nanti di
Mungkin kalau Bapak Ibu berkenan ingin melihat modulnya, membaca dan mempelajari, alhamdulillah bertambah baik, nanti bisa mendapat tambahan ilmu. Jadi seperti saya ini mempelajari ini juga membutuhkan pemahaman. Mungkin untuk menerangkan masih butuh waktu yang lama. Di sini hanya sekilas saja. Ini segitiga restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, ini gurunya tidak menjustis, tapi siswanya diarahkan apakah tindakannya itu benar atau salah. Nah, dia akan mempelajari dirinya sendiri dan akan menjadi lebih baik lagi. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Di sini saya juga masih melaksanakan studi pribadi itu terhadap salah satu siswa saya ini. Ini saya juga melaksanakan ini, tapi memang agak sulit karena kadang faktor lain itu banyak sekali dari murid tersebut. Kemudian ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang ke-6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi juga menguatkan fokus pada solusi. Kemudian yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini memang banyak sekali ciri-cirinya. Kemudian ada tahapan restitusi, menstabilkan identitas. Kemudian ada kolom teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ini sebagai guru, sebagai posisi kontrol tadi, itu sebetulnya usahanya untuk melakukan hal terbaik. Tapi kadang tidak tepat posisi kontrolnya, sehingga kadang hasilnya kurang baik atau maksimal. Semua perilaku memiliki alasan. Tadi kontrol sebagai penghukum atau merasa bersalah ini semua punya alasan. Langkahnya yaitu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Ini di sini ada segitiga restitusi ini tadi, nanti bisa dilihat di buku modul. Ya, yang terakhir ini dari segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas. Ini tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan itu dilakukan ada tujuannya, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan,
kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif. Kemudian sisi yang ketiga dari segitiga restitusi tadi yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal atau dari diri kita sendiri. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ini yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, berikutnya sudah selesai pemaparan. Mungkin ada dari Bapak Ibu guru ingin menyampaikan pendapat atau mempunyai hal yang ingin disampaikan. Monggo. Betul-betul mengenai paparan materi yang saya sampaikan, mungkin ada hal yang ingin disampaikan. Dipersilakan. Ini saya mempelajari itu juga kadang mencari pemahamannya, karena memang kata-katanya asing, banyak yang asing. Monggo. Betul-betul pas melalui betul-betul. Apabila ada salah kata dalam menyampaikan pemaparan ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih atas bantuan Bapak Ibu guru untuk mengikuti kegiatan pengimbasan yang saya laksanakan ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Untuk penutupnya saya mohon Pak Heru, monggo saya memimpin doa penutup. Pak Heru boleh Pak Heru. Untuk kita semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat barokah untuk kita semua, terlebih khusus untuk Pak Edi. Semoga kedepannya tambah lancar. Amin ya Rasulullah. Al-Fatihah.
kalau kirim. Nggih. Mungkin ya kalau titik. Titik Pontianak. Iya. Pertanyaannya sini. Lah si nyatanya kan di webnya ya. Kalian anu siswa kan ini mau siswa kontrol sekali. Keluarannya ke Pertanyaan ini. Enggak pula tak cari ya. Misalnya mungkin ya takut di final dengan tim ya. Misalnya kalau kirim akan tim itu. Nah kalau kan mungkin saged ngarahnya jawaban itu panjenengan jawab cuma materi yang ditanyakan. Kalau dulu dari kopi gurunya kali terus siswanya sekaman. Halo dari kopi maling kau nih kopi enggak kata ini pakai kalau kirim lagi kan enten mawon enten ini kalau di luar ada mau di luar prediksi. Oh kasih sih masalah ini prediksi buat ngomong di darat rasanya menjauh tunggal ya awal itu besok mungkin cekap waktu 60 menit bang. Oh cekap kok 1 jam lebih.